Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Al-Kaburi. Kenapa sampai ada seperti ini? Ya karena memang jelas-jelas Kiai Imad itu nggak hadir di dalam debat pertama yang ada di Banten dulu. Yang jelas-jelas beliau itu notabene adalah inisiator gitu kan, yang punya tesis. Kenapa di dalam debat beliau nggak hadir? Pada akhirnya narasiku juga sama ngikutin. Ya dapat dong kalau beliau itu dibilang Al-Kaburi. Tapi setelah gue berpikir objektif, akhirnya gue cari informasi alasannya kenapa kok beliau nggak hadir kan gitu. Setelah gue dapat informasi alasan beliau tidak hadir di dalam persidangan itu atau di dalam debat itu luar biasa bro. Udah tahu belum? Hah? Belum tahu ya? Lihat videonya. Perdebatan Banten itu karena memang yang saya debat ini nasab daripada Ba'alawi, dan Ba'alawi memiliki persatuan di Indonesia namanya Rabita Alawiyah. Kita ingin tahu bagaimana Rabita Alawiyah mempertahankan dari nasab mereka yang sudah diakui berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi Rabita Alawiyah sendiri tidak datang. Walaupun demikian, karena yang melaksanakan saudara-saudara saya yang ada di Banten itu, saya didatangi oleh panitia, Yai mohon sebagai pengantin harus datang. Insya Allah saya datang. Tetapi kemudian saya mendapatkan surat dari para kesepuhan yang mendukung tesis saya, baik dari Banten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian hasil istikharah beberapa kiai yang mendukung tesis saya dengan sembunyi-sembunyi, kiai khas, dikirimkan oleh saudara saya Said Zulfikar. Kiai, ini hasil istikharah dari para kiai sepuh. Kiai tidak boleh datang ke Banten. Nah ketika itu pula langsung Kiai siapa di Cirebon, Kiai Abbas Buntet mengadakan acara dadakan. Malamnya, siang saya di UIN, malamnya harus ceramah di Cirebon. Kemudian siangnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Keraton Kanoman, juga keraton yang lain Mertasinga, dan kiai-kiai di Cirebon. Akhirnya di pertemuan di pesantren Balerante di Cirebon dengan perwakilan dari Kanoman dan Mertasinga. Nah jadi itu beberapa alasan. Alasan yang lainnya, kata kiai itu dalam suratnya itu, kalau Rabita Alawiyah tidak datang, nanti kiai akan diadu domba dengan sesama anak bangsa yang bukan dari kalangan Rabita Alawiyah dari Ba'alawi. Dan kebetulan yang menjadi salah satu pembicara dari tim mereka itu adalah Kiai Qurtubi itu. Ya. Kiai Qurtubi, ada Ustadz Wafi, ya. Nah jadi kan itu orang-orang kita. Nanti kita kayak zaman Belanda diadu domba. Betul. Antara anak bangsa, kemudian mereka enak-enakan. Walaupun di situ ada Habib Hanif Alatas, kalau saya masih manggil Habib, karena Habib itu ciri-ciri dari Hadramaut, bukan ciri-ciri sebagai keturunan Nabi. Itu sudah ada penegasan bahwa mereka tidak mewakili daripada Rabita Alawiyah. Kalau tidak mewakili Rabita Alawiyah, apapun keputusan, kesimpulan dari diskusi ilmiah itu tidak akan ada konsekuensi apapun terhadap Rabita Alawiyah. Lalu wow, cerah kan? Kenapa beliau nggak hadir? Ada 5 poin yang gue tangkap, dan poin yang paling banget menunjukkan karakteristik, ya bukan karakter listrik karakteristik ulama Nusantara adalah kebijaksanaannya. Tentu beliau juga didukung oleh ulama-ulama khos, itu hasil istikharah dari ulama khos, yang mana yang hadir ketika itu yang mengatasnamakan Robito Alawiyah itu tidak mengatasnamakan Robito Alawiyah. Sehingga kalau Kiai Imaduddin itu datang, menurut ulama-ulama khos pun sama saja mengadu dombakan antar anak bangsa, ulama Nusantara yang keteteran. Kenapa? Karena di sana ada Buya
atau Abah Kiai Haji Qurtubi. Beliau juga orang Banten. Paham kan? Oke, objektif dalam berpikir, objektif dalam bernalar, objektif dalam mencari sumber informasi. Oke, gue Ron Yakob. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.